Ya, pemirsa, seorang mahasiswa di sebuah kampus swasta di Yogyakarta tewas setelah melakukan latih tanding bela diri dengan seorang pelatihnya. Korban tewas dengan luka di bagian dalam perut. Polresta Sleman, Yogyakarta mengamankan AF, seorang pelatih bela diri pencaksilat PSHT. Pelaku sebelumnya melakukan sparring atau latih tanding dengan melawan muridnya hingga meninggal dunia. Korban berinisial IKK, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta asal Palembang, Sumatera Selatan. Korban meninggal pada 1 Mei lalu dengan luka di bagian usus dan ulu hati. Menurut polisi, antara korban dan pelaku saat itu tengah melakukan latih tanding dan korban terkena tendangan sabit di bagian perut. Kegiatan latih tanding dilakukan di lapangan kampus pada dini hari, namun belum ada izin dari pihak kampus. Keterangan dari pelaku, ini kan memberikan pelatih yang mengakibatkan bahwa korban tersebut mengalami sakit yang luar biasa pada ulu hatinya, di perutnya. Dicek menggunakan USG, terdapat luka lebam di daerah usus besar dan usus halus korban, sehingga dokter mengambil tindakan berupa operasi untuk memperbaiki luka yang ada di dalam perut korban. Pasca kejadian, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku aksi sparring dilakukan untuk mengukur kekuatan ilmu bela diri yang dimiliki. Waktu korban jatuh, kami menyuruh berdoa untuk keselamatan saudaranya. Tapi waktu kami tanding itu memang tidak ada penghormatan, memang harus dilihat karena itu namanya teknisan secara langsung dilakukan. Pernyataan itu berapa kali tendang? Ada, kurang tahu saya Pak, ada mungkin 10 kali, kurang tahu lebih gitu Pak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seragam bela diri yang digunakan saat latih tanding. Pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andre Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kronologi kejadian tewasnya mahasiswa usai latih tanding di Sleman, Yogyakarta, sudah bersama kami Ibtu Iqbal Satya Bimantara, Kanit 1 Satreskrim Polresta Sleman. Selamat siang, Pak Iqbal. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Iqbal, kami ingin tahu kronologi kejadian hingga akhirnya korban tewas seperti apa, Pak? Untuk kronologinya pada hari Sabtu tanggal 27 April sekitar pukul 20, korban bersama 3 rekannya berangkat untuk melakukan latihan di lapangan kampus Instiper Yogyakarta. Setelah melakukan pemanasan dan latihan penguatan, sekitar hari Minggu pukul 1 dini hari diadakan pelatihan sparring atau sambung bahasanya, dengan cara menyalami lawannya. Kebetulan dari korban ini mendapatkan lawan yaitu pelatihnya. Nah, setelah itu ini saya jelaskan bahwa ini adalah salah satu proses untuk kenaikan tingkat. Pada saat itu sesuai pengakuan dari pelaku, dalam kegiatan sparring itu melakukan pukulan sebanyak 10 kali, tetapi dalam tendangan yang terakhir yang telak mengenai perut di bagian sebelah kiri. Setelah itu korban jatuh, seperti itu Mbak. Setelah itu dibawa ke kosan. Setelah dibawa ke kosan, korban tidak bisa berdiri. Setelah itu didatangi oleh keluarga korban dan dibawa ke Rumah Sakit Sarjito. Di Rumah Sakit Sarjito dilakukan operasi. Pasca operasi, setelah itu korban meninggal, Mbak. Setelah dioperasi sudah tidak tertolong lagi, seperti itu. Oke, kabarnya Pak untuk sparring antara korban dan juga pelaku ini tidak ada izin. Seperti apa pendalaman pihak kepolisian? Karena memang dari keterangan para saksi, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan legitimasi dari kampus, Mbak, atau pengakuan dari kampus agar bisa dijadikan salah satu ekstrakurikuler. Makanya itu selalu dilaksanakan kegiatan tersebut. Oke, Pak, apakah artinya dengan meninggalnya korban ini tidak ada unsur kesengajaan?
Untuk unsur kesengajaan dalam sambung masih kita dalami, Mbak, untuk unsur kesengajaannya, tetapi untuk dari kami penyidik masih sementara hanya sampai di titik itu. Oke, pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini apa, Pak? Pasalnya yaitu 351 ayat 3 dan pasal 359, yaitu 351 ayat 3 yaitu kekerasan yang menyebabkan orang meninggal, dan 359 yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal. Oke, Pak, ini kan dalam latih tanding yang sebelumnya dikatakan menjadi pemicu korban akhirnya sakit dan meninggal dunia, apakah kemudian ada korban lainnya? Untuk teman korban lainnya tidak ada, Mbak. Tidak ada, artinya pengembangan kasus apakah masih akan ada atau sudah selesai karena tersangka sudah ditetapkan? Untuk sementara kita tetap menggali kasusnya, tetapi untuk korban yang lainnya tidak ada aduan atau laporan lainnya, Mbak, seperti itu. Oke, berdasarkan pendalaman bersama dengan pelaku, Pak, mungkin pengakuan dari pelaku melakukan aksinya itu ke korban ini, alasannya ini apa, Pak? Karena pelaku ini kan merupakan pelatih ya, rasa-rasanya tidak sebanding begitu melawan korbannya yang ternyata masih mahasiswa. Dari keterangan yang kita dapatkan, kegiatan sparring dengan pelatih ini adalah salah satu proses untuk kenaikan level, Mbak. Oke, artinya setiap proses kenaikan level ada beberapa mahasiswa juga yang dihadapi dengan kondisi yang sama? Seperti itu keterangan yang kami dapatkan. Baik, terima kasih Pak Bima, Kanit 1 Satreskrim Polresta Sleman sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.